Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya berharap kalian benar-benar menonton video ini sebagai tambahan belajar kalian, karena saya rasa kalian masih belum benar-benar paham mengenai materi tentang suku banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari awal mengenai materi suku banyak. Kalian tahu bahwa di sini suku banyak itu merupakan suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, dapat kita lihat di sini bentuk umum dari suku banyak atau polinomial, di mana derajat n atau pangkat n yaitu pangkat tertinggi dalam suku banyak. Kemudian variabel x yang tertera di sana yaitu bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya x. Kemudian yang ketiga, koefisien a. A adalah bilangan yang mengikuti variabel atau disebut dengan koefisien. Contoh di sini, tentukan derajat dan koefisien x kuadrat dari suku banyak x pangkat 3 plus 2x pangkat 5 min 6x kuadrat plus 7. Nah, dapat kita ketahui bahwa derajat dalam suku banyak itu merupakan pangkat tertinggi yang memiliki pangkat tertinggi. Nah, di sini sudah terlihat walaupun variabelnya tidak terurut dari yang terbesar hingga terkecil, tapi sudah jelas bahwa sudah terlihat bahwa di sini terdapat pangkat yang lebih besar pada suku banyak. Dari x pangkat 3 plus 2x pangkat 5 min 6x pangkat 2 plus 7 dapat kita ketahui bahwa pangkat yang paling besar di sini merupakan variabel x pangkat 5, sehingga dapat ditentukan yaitu derajat atau pangkat tertinggi dari suku banyak itu sama dengan 5. Nah, selain derajat di sini ditanyakan mengenai koefisien x pangkat 2. Koefisien itu nilai yang terdapat dalam variabel x pangkat 2. Nah, dapat kita lihat di sini x pangkat 2 memiliki nilai koefisien sama dengan min 6. Oke, lanjut. Di sini kita yang kedua, kita lanjut ke yang kedua mengenai operasi suku banyak. Operasi suku banyak ada dua, sebenarnya ada tiga, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tetapi di sini perkalian masuk ke subbab, sehingga pada operasi suku banyak saya akan menjelaskan operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui di sini fx-nya sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x min 1 dan gx sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x plus 5. Nah, yang diketahui di sini yang ditanyakan fx plus gx. Sebelum menjawab, di sini terlebih dahulu kalian perhatikan fungsi fx dan gx. Di sana terdapat variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Kalian lihat dulu yang memiliki pangkat tertinggi.
Nah, di sini sudah jelas bahwa pangkat tertinggi di sana yaitu X pangkat 3. Kalian kelompokkan dulu variabel yang memiliki pangkat yang sama. Dalam operasi penjumlahan dan operasi pengurangan, pangkat yang sama itu yang boleh dioperasikan. Kalau pangkatnya berbeda, itu tidak diperbolehkan karena dalam operasi penjumlahan dan pengurangan sangat fatal jika dijumlahkan variabel yang tidak sama pangkatnya. Nah, dapat terlihat di sini. Di sini dikelompokkan terlebih dahulu X pangkat 3 dengan X pangkat 3. Terus kalian cari yang berurutan dari X pangkat 3, kemudian X pangkat 2, kemudian X pangkat 1, dan sampai konstanta. Nah, kita lihat di sini. X pangkat 3 ditambah, karena di sini operasinya penjumlahan, jadi di sini kita gunakan operasi penjumlahan. X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 3. Kemudian kita tambah lagi. Nah, setelah X pangkat 3 kan X pangkat 2 nih. Nah, X pangkat 2. Kita cari di sini apakah ada X pangkat 2. Nah, tidak ada kan? Di sini langsung dia pakai 2X. Tidak ada 2X pangkat 2, tidak ada variabel X pangkat 2. Jadi, semisal kalau pada fungsi tidak terdapat suatu variabel, itu tandanya dia memiliki koefisien 0. Koefisien 0 bisa tidak dituliskan dalam fungsi. Akan tetapi dia nilainya 0. Nah, dalam fungsi fx dia terdapat 2x pangkat 2. Nah, kita cari di sini 2x nggak ada, berarti kalau nggak ada kita jumlahkan dengan 0. Lanjut, setelah x pangkat 2 kita cari x pangkat 1. X pangkat 1. Atau di sini langsung ditulis dengan x. Nah, dalam fungsi fx itu terdapat 3x. Sedangkan dalam fungsi gx kita lihat ternyata ada yang variabel x. Berarti di sini yang di fx itu 3x, kemudian yang di gx itu terdapat 2x. Nah, kita jumlahkan dia 3x ditambah 2x. Lanjut. Setelah variabel pangkat 1 itu sudah variabel yang paling bawah. Setelah variabel pangkat 1, kemudian cari yang tidak memiliki variabel atau x pangkat 0. X pangkat 0 itu sama artinya dengan 1 atau tidak memiliki variabel. Nah, di sini yang terakhir kita operasikan yang konstanta. Yang terakhir, min 1 ditambah dengan 5. Nah, setelah kita kelompokkan seperti ini, baru kemudian bisa kalian operasikan dengan mudah. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Saya temukan lebih banyak mengoperasikan dengan menjumlahkan pangkat. Padahal dalam sistem operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya mengelompokkan variabel yang sama dan menjumlahkan hanya koefisiennya saja, tidak menjumlahkan pangkatnya dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di sini. Pangkat yang sudah kita kelompokkan tadi itu tetap tidak dijumlahkan sama sekali. Hanya saja dia menjumlahkan koefisiennya. Nah, lihat x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. X pangkat 3-nya turun, tetap dia x pangkat 3. Kemudian
2x pangkat 0. 2x pangkat 2 ditambah 0. Karena dia 0, jadi tetap 2x pangkat 2. Kemudian 3x plus 2x. Kita hanya menjumlahkan bagian koefisiennya saja. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Turun x-nya. Kemudian yang terakhir, min 1 ditambah 5. Utang 1 kalian bayar dengan 5. Berarti sisa punya kalian itu 4. Jadi plus. Kayak gini. Sama seperti yang pengurangan. Kalian kelompokkan yang sama pangkatnya. Ingat, sama pangkatnya. Kalau dia berbeda pangkatnya, itu tidak boleh dioperasikan dengan penjumlahan atau pengurangan. Kecuali dengan perkalian dan pembagian. Asalkan variabelnya sama, walaupun pangkatnya berbeda, kalau dalam pembagian dan perkalian itu bisa dioperasikan pangkatnya. Nah, lihat di sini sama kayak penjumlahan, kita kelompokkan dulu x pangkat 3 dengan x pangkat 3. Ingat ya, di sini pakai pengurangan, tidak lagi penjumlahan. Nah, x pangkat 3 kita cari di gx, berarti x pangkat 3 dikurangin. Ingat, jangan sampai lupa yang pengurangan. X pangkat 3 dikurangin 4x pangkat 3. Kemudian yang 2 kita cari di sini, x pangkat 2 tidak ada, kita pakai 0. Ditambah 2x pangkat 2 dikurangin 0. Nah, kenapa di sini pakai penjumlahan? Karena kalau pakai pengurangan itu tidak bisa. Pengurangan kita sudah gunakan di masing-masing variabel. Jadi yang di luar itu kita pakai penjumlahan. Hanya di dalam pengelompokan kita gunakan pengurangan. Kalau bisa langsung, kalian bisa langsung tulis tanpa mengelompokkan. Tapi menurut saya kalian akan lebih mudah kalau dengan cara pengelompokan terlebih dahulu. Oke, setelah x pangkat 2 kita ke x. Nah, dalam fx kan terdapat 3x. Dalam gx itu terdapat 2x. Jadinya 3x dikurangin 2x. Nah, yang terakhir konstanta. Min 1 dikurangin 5. Sama dengan min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x min 6. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke perkalian suku banyak. Nah, perkalian suku banyak ini terdapat bentuk umumnya di sini. Perkalian suku banyak yaitu a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan a pangkat m ditambah n. Nah, di sini dalam operasi perkalian dia pangkatnya dijumlahkan asalkan variabelnya sama. Kalau dalam penjumlahan dan pengurangan tadi, dia tidak bisa dioperasikan pangkatnya jika dia berbeda. Di sana letak perbedaan perkalian sama penjumlahan. Oke, di sini dalam perkalian suku banyak terdapat 3 cara yang kita gunakan, yaitu dengan cara menggunakan sifat distributif, kedua dengan skema, terus yang ketiga metode susun. Di sini dia dituliskan contoh soal. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, yang pertama menggunakan sifat distributif. Yang sebelumnya saya sudah tuliskan soalnya. Bentuk soalnya suku banyaknya seperti ini karena tadi tidak terlihat.
Jadi saya tunjukkan di sini bentuk soalnya. Nah, menggunakan sifat distributif. Sifat distributif di sini kalian bisa manfaatkan suku banyak yang lain dengan yang lainnya. Nah, yang ini kalian bisa keluarkan sebagai pengali untuk x min 1. Nah, sudah terlihat di sini 2x kita kalikan ke x min 1, kemudian yang 3 kita kalikan dengan x min 1. Sini sudah terlihat. Nah, baru kalian kemudian kalikan dia ke dalam, masing-masing ke dalam. Nah, kalian kalikan 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat. 2x dikalikan min 1 sama dengan min 2x. Nah, baru pindah ke sini, ke bagian 3. 3 dikali x, jangan lupa di sini dia pakai penjumlahan, karena tandanya penjumlahan dia tetap turun penjumlahan. 3x, 3 dikali x sama dengan 3x, kemudian 3 dikali min 1 sama dengan 3. Nah, cari di sini variabel yang sama, pangkat yang sama. X pangkat 2 kan tidak ada temennya atau tidak ada temen yang sama, jadi dia tetap turun 2x pangkat 2. Nah, yang x ini kan sama dengan min 2x plus 3x, karena sama-sama x pangkat 1, jadi bisa kita operasikan. Min 2x ditambah 3x sama dengan 1. 1 boleh tidak ditulis, cuman tulis variabelnya saja boleh. Terus yang terakhir konstantanya cuman 1 di sini, jadi kita turunkan min 3x. Nah, kemudian yang kedua menggunakan cara skema. Cara skema di sini kalian kalikan depan kali depan antara dua suku banyak, dua faktor. Kalian kalikan depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Nah, di sini udah jelas. 2x dikali x, 2x dikali min 1, kemudian ditambah 3 dikali x, ditambah 3 dikali min 1. 2x kali x, 2x kuadrat. 2x dikali min 1, min 2x. Kemudian 3 dikali x sama dengan 3x, ditambah 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Turun 2x kuadrat karena tidak ada teman yang sama dengan x kuadrat, jadi dia tetap turun. Kemudian yang x-nya di sini ada 2x sama 3x. Dia nanti ketiga cara ini memiliki nilai yang sama. Walaupun dengan cara-cara yang berbeda, tapi tetap hasilnya sama kalau soalnya sama. Tidak berpengaruh dengan cara-cara yang berbeda ketiga cara ini. Nah, kita lihat di sini kan hasilnya sama dengan ini. Nah, kemudian gimana dengan cara bersusun? Padahal di sini cara bersusun itu sudah kita temukan di bangku SD. Tapi kalian di sini masih bingung dengan cara bersusun. Masih banyak sekali dari kalian yang masih bingung dengan cara bersusun. Langkah pertama itu kalian lihat koefisien dari masing-masing suku banyak. 2x plus 3, kalian lihat koefisien. Koefisien dari 2x itu kan 2. Nah, koefisien dari x pangkat 0 itu kan 3.
X pangkat 0 itu artinya X-nya tidak ada atau disebut dengan konstanta. Nah, di sini sudah kita tentukan koefisiennya. Kemudian yang X pang min 1 sudah. Nah, baru kita kalikan. Kalian tentu sudah bisa mengalikan ya, cara bersusun. Kalikan ke atas, kemudian kalikan ke samping. Setelah itu yang di sini yang 1 kita kalikan ke 3, kemudian kalikan ke atas. 1 kali 3 min 1 dikalikan 3 sama dengan min 3. Min 1 dikalikan 2 sama dengan min 2. 1 dikali 3 sama dengan 3. 1 kali 2 sama dengan 2. Sehingga turun min 3. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Kemudian turun 2. Sama jadinya di sini 2x kuadrat plus x min 3. Nah, setelah itu kita lanjut ke nilai suku banyak. Nilai suku banyak fungsi f(x) itu dapat kita lihat bentuk umumnya sama seperti yang bentuk awal. Nah, dalam nilai suku banyak ini digunakan dua metode. Metode substitusi dan metode sintetik. Metode substitusi di sini kalian hanya memasukkan nilai x yang sudah ditentukan. Misalnya di sini contoh. Tentukan nilai f untuk x-nya sama dengan 3. Nah, fx-nya sama dengan 5x kuadrat ditambah 3x tambah 1. Variabel x itu kalian masukkan dengan angka 3 karena sudah jelas di sana x-nya sama dengan 3. Oke, kalian masukkan 5 dikali 3 pangkat 2 plus 3 dikali 3 plus 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian jangan langsung kalikan 5 dikali 3. Karena di sana 3 itu masih belum disederhanakan, masih dalam bentuk pangkat. Kalian selesaikan dulu yang 3-nya. 3 kan pangkat 2, jadinya 3 kali 3 sama dengan 9, baru kemudian dikalikan dengan 5. 9 dikali 5 sama dengan 45. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9 dan ditambah 1. Hasilnya 55. Jadi nilai fx atau nilai f3 itu sama dengan 55. Lanjut. Nah, di sini metode sintetik. Metode sintetik itu menggunakan bagan. Bagannya seperti yang sudah tertera dalam PPT PowerPoint. Nah, dapat dilihat. Kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini cara sintetik. Misalkan f4 sama dengan x pangkat 3 min x min 5. Di sini terlebih dahulu bagan yang kita buat, masukkan dulu berapa nilai x yang sudah ditentukan. Nilai x di sini sudah ditentukan dengan f4, berarti x-nya sama dengan 4. Kemudian suku banyak. Di sini terdapat x pangkat 3 min x kemudian min 5. Kita taruh x pangkat 3 koefisien, kita taruh di bagan baris pertama koefisien dari suku banyak. Yang pertama kan koefisiennya 1, taruh 1. Nah, di sini terdapat variabel yang tidak ada atau memiliki nilai 0. Dalam bagan, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu memasukkan koefisien dari masing-masing variabel.
jika dalam suku banyak itu tidak memiliki, ada salah satu yang tidak memiliki atau variabelnya hilang. Kan kalau dalam bagan variabelnya itu pangkat dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah, jadi tidak ada yang bolong, harus berurutan, misalnya dari pangkat 3, kemudian pangkat 2, pangkat 1 konstanta. Di sini dalam suku banyak tidak ada terdapat x pangkat 2. Berarti di sini kita taruh x pangkat 2-nya sama dengan 0 karena tidak tertera dalam suku banyak. Kemudian x pangkat 1-nya min 1, kemudian konstanta terakhir min 5. Langkah pertama, kalian harus menurunkan variabel pertama. Nah, sebagai sebagai acuan kita untuk menjalankan cara sintetik atau cara bagan. Setelah kalian turunkan ke baris ketiga yang satu ini, kalian kalikan dengan nilai x yang sudah ditentukan, yaitu x sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kalian taruh di angka setelahnya, setelah dari 1 di baris kedua. Hasil perkalian baris ketiga ke x kalian taruh di baris kedua. Tapi hasil perkalian ini jangan kalian taruh di hasil perkalian 1, jangan kalian taruh di sini, itu salah. Kalian harus taruh di koefisien selanjutnya. Oke, saya hapus dulu ini. Nah, udah 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian baru kalian jumlahkan. 4 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, setelah itu baru kalian kalikan. 4 dikali 4 sama dengan 16. Oke, 16 min 1 ditambah 16 sama dengan 15. Nah, baru 15 ini kalian kalikan dengan 4 lagi, hasilnya 60. Min 5 ditambah 60 sama dengan 55. Nah, hanya sampai sini pekerjaan kita karena sudah sampai bilangan terakhir. Yang hasil terakhir ini kita sebut dengan hasil. Nah, ini hasilnya. Jadi F4 itu sama dengan 55. Seperti itu. Lanjutkan pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak di sini ada pembagi berbentuk x min 1, x min k, ax min k, kemudian ax kuadrat plus bx plus c, dimana nanti a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari pembagian suku banyak. Kalian bisa buktikan dengan rumus ini jika kalian sudah menemukan hasil dan sisa dari pembagian tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa contohnya terdapat contoh pembagian. Diketahui fx-nya sama dengan x kuadrat plus 5x plus 4 dibagi dengan x plus 2. Kita masukkan dulu di sini kalian tentu sudah paham dengan pembagian bersusun ya. Pembagian bersusun itu dalam bentuk kurung, seperti bentuk kurung. Langkah pertama itu kalian masukkan dulu soalnya. Nah, sama pembaginya yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui itu sebagai modal kita untuk mengerjakan soal. Oke, setelah kita masukkan, baru langkah pertama lagi kita bagi variabel pertama dengan x. Nah,
hasilnya kita taruh di atas kurung. X kuadrat dibagi dengan X sama dengan X. Nah, yang belum bisa pembagian seperti ini, X kuadrat dibagi dengan X itu sama artinya dengan X 2 pangkat 2 dikurangin 1. Karena ini pangkatnya 1, nah kalau dia naik itu jadi seperti yang kalian lihat dalam konsep perkalian tadi. Kalau konsep perkalian tadi itu kan bentuknya AM dikali AN. Nah, sama dengan A pangkat M plus N. Nah, kayak gitu. Kalau dalam konsep perkalian itu dijumlahkan pangkatnya asalkan variabelnya sama. Nah, kalau konsep pembagian itu dikurangi pangkatnya. Dan di sini variabelnya sama kan? Berarti bisa dikurangi. Kecuali nanti kalau variabelnya beda, itu tidak bisa dikurangi pangkatnya. Oke, sampai sini paham ya? Semoga kalian benar-benar paham. Nah, sudah kita temukan X pangkat 2 dibagi dengan X sama dengan X atau X pangkat 1. Bisa juga tidak dituliskan pangkat satunya. Kemudian X ini kita kalikan dia lagi ke X plus 2. X kali X kuadrat. Taruh di bawah dari soal yang tadi. X kali X kuadrat, kemudian X kali 2 sama dengan 2X. Baru kemudian dikurangi X kurang X kan habis. Tinggal 5 dikurangin 2 sama dengan 3X. 3X, kemudian turun yang 4. 4-nya turun. Nah, sekarang kita bagi yang 3X. 3X bagi dengan X sama dengan 3. Karena di sini X-nya sama-sama 1, jadi sudah hilang. 1 dikurangin 1 sama dengan X pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. 3 dikali 1 sama dengan 1. Nah, hasilnya 3. Baru kemudian setelah itu kalian kalikan ke X plus 2. 3 dikali X, 3X. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kita kurangin lagi. 3X dikurangin 3X habis. Kemudian 4 dikurangin 6 sama dengan min 2. Nah, karena sudah tidak bisa dibagi ke variabel, jadi hanya sampai sini pekerjaan kita. Nah, yang ini disebut dengan sisa. Kemudian yang di atas ini X plus 3, banyak coretan ya. Terus X plus 3 itu disebut dengan hasil. Jadi nanti kalau ada soalnya bilang tentukan hasil dan sisa, kalian nanti tuliskan yang bagian hasil dan bagian sisa. Oke, kita lanjut. Metode Horner. Nah, yang tadi metode bersusun. Sekarang kita gunakan metode Horner. Metode Horner itu sama dengan sintetik. Hanya saja, kalau sintetik yang ini disebut dengan hasil, tapi kalau di metode Horner itu disebut dengan sisa. Oke, kemudian yang ini baru kita sebut dengan hasil. Karena di sini mulainya X pangkat 2, jadi kalau pembagian itu kan dikurangin 1 tuh. Jadi nanti hasilnya itu pasti X. Karena X pangkat 2 dikurangin 1, 2 dikurangin 1 jadinya X pangkat 1. Nah, jadi di sini dia hasilnya pasti mulai dari X. Maka ditemukanlah hasilnya itu hasil baginya X plus 3 dan sisanya min 2. Lanjut ke pembagian dengan berbentuk AX min K.
Ini sama dengan pembagian Horner yang sebelumnya. Hanya saja yang dibagi itu ada lebih dari satu koefisien X-nya. Ini tidak bisa langsung dibagi dalam cara Horner. Kita tentukan dulu berapa X-nya dengan cara seperti ini. 3X plus 2 sama dengan 0. 2-nya kita pindah ruaskan. Kita samakan, pertama dulu kita samakan dengan 0 ya, yang ini. Nah, yang ini kita samakan dengan 0. 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, yang 2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena dia bentuknya plus, jadi kalau dipindahkan jadi minus. 3X sama dengan min 2. Nah, di sini masih ada variabel konstanta dari koefisien maksudnya, koefisien dari X. Jadi belum bisa dibagi. Nah, supaya X yang di sebelah kiri tinggal X saja, berarti yang 3 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Karena ini bentuknya perkalian, 3 dikali X kan, kalau dia pindah ke ruas kanan, berarti dia menjadi pembagian. Ingat ya, kalau di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, kalau di sebelah kiri bentuknya pembagian, nah itu kita pindahkan ke sebelah kanan, maka akan jadi perkalian. Kalau di sebelah kiri bentuknya penjumlahan, dan kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia berubah menjadi pengurangan. Nah, seperti ini. Ditemukanlah hasilnya min 2/3. Baru bisa kita bagi dengan cara Horner. Nah, ini kita sebut dengan sisa. Kemudian yang ini hasil. Dia hasilnya itu mulai dari pangkat X2 karena suku banyaknya dimulai dari X pangkat 3. Ingat ya, kalau suku banyaknya X pangkat N dimulai dari X pangkat N, maka nanti hasilnya itu menjadi X pangkat N-1. Seperti itu. Dia akan berkurang 1. Nah, di sini lanjut ke pembagian berbentuk AX² plus BX plus C. Kita gunakan cara bersusun. Langkah awal sama seperti cara bersusun yang tadi, hanya saja di sini pembaginya itu lebih banyak. Tapi tetap di sini kita hanya membaginya dengan pangkat tertinggi saja. Yang ini tidak dibagi karena walaupun dia ada X-nya, tapi tidak bisa dibagi dengan kalau ada pangkat yang lebih tinggi. 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 sama dengan 4X, karena 3 dikurangin 2 sama dengan 1. Jadi kita tulis 4X. Baru kemudian kita kalikan ke semuanya ini. 4X dikali X pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 3. Kemudian 4X dikali 2X sama dengan 8X kuadrat, karena X-nya ada sama-sama X, jadi kalau dijumlahkan pangkatnya jadinya 2. Kemudian min 7 dikali 4 dikali min 3 sama dengan 12. Nah, baru kemudian kita kurangi 4 pangkat 3 dikurangin 4X pangkat 3 dikurangin 4X pangkat 3 habis. Tinggal yang ini X pangkat 2 dikurangin 8X pangkat 2 sama dengan min 7X pangkat 2. Kemudian 2X dikurangin min 12, min kali min plus jadinya 14X. Nah, 14X
tinggal tadi kan yang 5 nih nggak ada temennya, kita turunin. Nah, turunin sini, kita kalikan dia ke x pangkat 2. Min 7x kuadrat dibagi x kuadrat sama dengan 7. Karena habis kan 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Jadi tidak ada x-nya. X pangkat 0 itu sudah habis. Atau x-nya sama dengan 1. X pangkat 0 sama dengan 1. 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, di sini tulis min 7. Min 7 kita kalikan ke x kuadrat plus 2x min 3. Hasilnya seperti ini. Baru kemudian kita kurangin. Ini habis 14 dikurangin min 14 jadi min kali min plus jadi 28x min 5 dikurangin 21 min 6 min 5 dikurangin plus 21. Karena ini min kali plus jadinya min 5 min 21 jadinya min, jadi hasilnya min 26. Nah, kenapa di sini yang 8x tidak kita bagi lagi ke sini? Karena pangkat pembagi dengan yang dibagi itu lebih besar. Kita lihat di sini yang dibagi kan 8x pangkat 1, sedangkan pembaginya x pangkat 2. Jadi tidak bisa dibagi. Bisa kita temukan di sini hasilnya hanya sampai di sini. Ini disebut dengan sisa dan ini hasil. Sudah sampai sana saja. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kalian. Semoga kalian bisa cerna dengan baik penjelasan dari saya, kalian bisa paham. Saya berharap kalian bisa paham sepenuhnya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanyakan apa yang belum kalian pahami. Saya cuman bisa jelaskan sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.